Halo guys, selamat datang di channel Donghua Animasi. Kali ini Mimin akan memberikan spoiler Battle Through the Heaven Season 5 episode 110. Tanpa banyak basa-basi, kita langsung saja ke videonya. Soyan masih melanjutkan penggabungan 3 api binatang ke tahap terakhir. Penggabungan tahap terakhir ini bertujuan untuk menciptakan benih api agar bisa menguasai skill Flame Creation. Mata Soyan berfokus pada 3 api binatang. Sesaat kemudian dia mengangkat kepalanya dan tersenyum meminta maaf kepada Lin Yan. Sepertinya kau perlu mengendalikan kapal ini selama sisa perjalanan, karena keterampilan Do yang sedang kulatih ini masih belum mencapai tahap akhir. Lin Yan menjawab, itu bukan masalah besar. Kamu bisa bersantai dan berlatih selama tidak ada halangan dalam perjalanan ini. Selain itu, kita masih punya waktu sekitar 10 hari lagi sebelum keluar dari lubang cacing. Kamu sudah harus menyelesaikannya sebelum kita sampai di tujuan. Akan ada beberapa guncangan saat keluar dari lubang cacing, dan mungkin akan mengganggu pelatihanmu. Soyan pun tersenyum dan melanjutkan pelatihannya. Dia mulai berfokus, dan ketiga api itu mulai memasuki tubuhnya. Ketika api yang memasuki tubuhnya mulai mendekati inti api surgawi miliknya. Melihat itu, dia pun mulai memaksa ketiga api binatang itu untuk bersatu. Penggabungan api yang dilakukan oleh Soyan bukanlah hal yang mudah dan memerlukan kestabilan serta kontrol spiritual yang tinggi. Hari demi hari ia berkonsentrasi penuh. Dalam 9 hari kemajuan telah dicapai. Namun perjalanan mereka yang hampir 29 hari membawa kapal luar angkasa mendekati ujung lubang cacing. Sepanjang perjalanan, setiap harinya Lin Yan menuangkan doki ke kapal. Hal itu membuatnya lelah. Menyadari perjalanan hampir usai, ia khawatir karena Soyan belum juga menyelesaikan pelatihannya. Apakah Soyan belum selesai? Pikir Lin Yan. Kekhawatiran Lin Yan bertambah saat ia memikirkan riak luar angkasa yang akan terjadi saat mereka keluar dari lubang cacing. Jika Soyan terganggu, itu bisa menyebabkan doki di tubuhnya bergerak liar, membawa masalah besar. Lin Yan memutuskan, jika Soyan tidak bangun tepat waktu, ia akan membangunkannya secara paksa. 1 hari telah berlalu, namun Soyan belum juga bangun, membuat Lin Yan semakin cemas. Kekuatan spesial di sekitarnya semakin padat, pertanda mereka semakin dekat ke pintu keluar lubang cacing. Sesaat kemudian, Lin Yan melihat seberkas cahaya di depannya. Namun, Soyan belum juga bangun. Lin Yan memutuskan untuk membangunkan Soyan. Namun, sebelum ia bisa menyentuh bahu Soyan, nyala api hijau giok tiba-tiba melonjak dari tubuh Soyan, menyerang Lin Yan dengan cepat. Dengan ketangkasannya, Lin Yan berhasil menghindari serangan tersebut. Namun, serangan tidak berhenti sampai di situ saja. Angin panas yang membawa api hijau giok menerkam dari belakang. Meskipun kemampuannya luar biasa, Lin Yan tahu dia tidak akan bisa menghindari serangan itu dalam jarak yang begitu dekat. Tepat saat api hijau giok hampir mengenai tubuhnya, Soyan akhirnya menyelesaikan pelatihannya. Melihat itu, Lin Yan pun berkata, kamu akhirnya bangun. Soyan dengan senyuman pada Lin Yan mengambil alih nyala hijau giok ke dalam tubuhnya. Dengan lembut menggosok jari-jarinya, ia membangkitkan gumpalan api putih, hasil dari penggabungan 3 jenis api. Ini adalah benih dari generasi baru, Life Transforming Flame. Dalam perjalanannya, Soyan harus mengandalkan kekuatan ini untuk menggunakan teratai api pemusnahan. Puas dengan pencapaian ini, Soyan kembali menyerap benih api putih ke dalam tubuhnya. Setelah itu, ia berdiri dengan meninggalkan kabin. Kemudian, matanya berfokus kepada cahaya di depannya. 3000 Burning Flame. Akhirnya aku tiba. Sesaat kemudian, mereka akhirnya keluar dari lubang cacing dan mencapai kota Tianhuang. Soyan pun bertanya, apakah kita sudah tiba di daerah Pil? Namun Lin Yan menjelaskan bahwa mereka baru saja berada di bagian tengah Central Plains, dikenal sebagai wilayah tengah. Lin Yan melanjutkan penjelasannya, menggambarkan wilayah tengah sebagai pusat Central Plains, di mana faksi-faksi teratas mendirikan markas mereka. Mereka saat ini berada di bagian barat daya Central Plains, di mana 2 faksi besar Sun Valley dan Burning Flame Valley mendominasi. Selain itu, terdapat banyak faksi lebih kecil. Meskipun kekuatan mereka tak sebanding dengan 2 faksi besar tersebut,
Klan Liu Qing juga berada di wilayah ini. Mendengar nama Burning Flame Valley membuat hati Xiaoyan bergetar. Faksi ini telah lama terkenal, dan Skyfire Tree Mysterious Cheng adalah teknik yang ia andalkan selama bertahun-tahun, juga berasal dari sana. Hal ini membuatnya sangat tertarik pada faksi tersebut. Lin Yan menjelaskan bahwa di Central Plains terdapat satu aula, satu menara, 2 sekte, 3 lembah, 4 pavilion. Dan di antara mereka, Burning Flame Valley dan Sun Valley lebih kuat daripada Wind Lightning Pavilion. Burning Flame Valley dengan sejarah ratusan tahun dan fondasi yang kuat memiliki rahasia besar. Api surgawi yang disebut 9 naga api petir. Xiaoyan tak bisa apa-apa meskipun tertarik dengan kekuatan luar biasa Burning Flame Valley. Selain kekuatan menakutkan faksi tersebut, para ahli mereka telah menyegel 9 naga api petir dengan sempurna, membuatnya hampir mustahil untuk diperoleh. Bahkan jika ia berhasil mendapatkannya, ia hanya akan menyinggung faksi yang lebih menakutkan daripada Wind Lightning Pavilion. Namun, Xiaoyan tetap tertarik dengan Skyfire Tree Mysterious Cheng. Teknik ini dapat membuat kekuatannya semakin dahsyat. Jika ia berhasil mendapatkan metode untuk mempraktikkan 2 perubahan lainnya dalam Skyfire Tree Mysterious Cheng, kekuatan bertarungnya pasti akan meningkat. Saat bertanya kepada Lin Yan tentang jarak ke daerah Bil, Xiaoyan diberitahu bahwa perjalanan akan memakan waktu 6 hingga 7 hari dengan memanfaatkan lubang cacing di Central Plains. Salah satu kota yang harus mereka lewati adalah kota Tianhuang, tempat klan Liu Qing berada, yang memiliki lubang cacing menuju wilayah Bil. Xiaoyan terkejut namun senang mendengar itu, karena itu memberinya kesempatan untuk bertemu Liu Qing, seorang teman lama yang kini menjadi kepala klan dan telah mencapai tingkat tinggi dalam pelatihan Douhuang. Lin Yan menegaskan bahwa mereka bisa mencapai kota Liu Qing dalam 1 hari. Xiaoyan menyetujui rencana ini, memanfaatkan waktu sebelum dimulainya Pil Gathering untuk mengumpulkan api binatang dan memperkuat benih api Life Transforming Flame dalam tubuhnya. Mereka pun segera bergegas ke kota Liu Qing. Keesokan harinya, Xiaoyan dan Lin Yan akhirnya sampai ke kota yang dikuasai oleh klan Liu. Sepanjang perjalanan, Xiaoyan berhasil mengumpulkan 2 jenis api binatang yang kemudian dia gabungkan ke dalam Life Transforming Flame, memperkuat benih api di dalam tubuhnya. Selama perjalanan, Xiaoyan menceritakan kepada Lin Yan tentang Skyfire Tree Mysterious Cheng, yang membuat Lin Yan sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Xiaoyan tidak hanya menguasai teknik Dou dari pavilion petir angin, tetapi juga dari Burning Flame Valley. Lin Yan berulang kali mengingatkannya untuk menjaga kerahasiaan teknik Dou tersebut. Dengan senyum di wajahnya, Xiaoyan menatap jalan utama kota. Menurut informasi yang kamu berikan, lubang cacing di kota Tianhuang saat ini dikendalikan oleh klan Liu. Ini akan memudahkan perjalanan kita. Selain itu, aku penasaran dengan tingkat kekuatan yang telah tercapai Liu Qing selama bertahun-tahun ini. Saat mereka berjalan di kota, mereka sangat terkejut karena melihat pertahanan yang begitu ketat di sebuah rumah besar. Lin Yan dengan kebingungan berkata pelan, sepertinya ada sesuatu yang tidak beres. Biasanya, klan Liu tidak pernah mengirim begitu banyak penjaga. Tunggu sebentar, matanya menyapu sekitar sebelum menghentikan seseorang pria yang terburu-buru lewat. Dengan menangkupkan kedua tangan dan tersenyum, ia bertanya, "Teman, bolehkah saya tahu apa yang terjadi di kota Tianhuang ini? Mengapa klan Liu bertingkah seperti ini?" Orang itu menjelaskan bahwa klan Liu dan klan Sheng sedang bersaing untuk menguasai pengelolaan wormhole, menarik perhatian banyak orang di kota. Lin Yan bingung dengan situasi ini, berbisik pada Xiaoyan untuk mencari tahu lebih lanjut. Xiaoyan dengan optimis mengusulkan untuk melihat langsung di tengah kota. Lin Yan pun setuju. Mereka lalu bersama-sama menuju pusat kota untuk menyelidiki lebih lanjut, dengan Xiaoyan mengikuti Lin Yan yang memimpin langkah mereka. Di tengah kota Tianhuang, di mana tempat lubang cacing berada, pemimpin kelompok di sisi kiri, Liu Qing, menegur Chen Yao terkait kepemilikan lubang cacing yang seharusnya jatuh ke klan Liu tahun ini. Di sisi lain, pria yang berada di hadapan Liu Qing berkata, "Ini adalah perintah dari Burning Flame Valley." Semua mata segera beralih pada suara tersebut. Mereka melihat seorang pria tua dengan jubah merah berdiri tenang, wajahnya ditandai dengan bintik merah.
Elder Jihuo dari Burning Flame Valley, seru beberapa orang dari kerumunan. Mereka pun memberi hormat dengan sopan. Benar, Tetua Jihuo, boleh kami tahu alasan dibalik perintah baru ini? Menurut kebijakan sebelumnya, saat ini bukan waktu yang tepat untuk menyerahkan pengelolaan lubang cacing. Tetua Jihuo pun menjawab, kepala lembah membutuhkan bantuan alkemis tingkat tinggi untuk memperbaiki pil obat untuk orang tuanya di Burning Flame Valley. Namun, hingga saat ini belum ada yang cocok ditemukan. Oleh karena itu, perintah ini dikeluarkan. Klan manapun yang dapat menemukan alkemis tingkat tinggi dan mengirimkannya ke Burning Flame Valley akan mendapatkan hak pengelolaan lubang cacing. Perjanjian ini berlaku selama 3 tahun. Selain itu, Klan Sheng telah menemukan alkemis tingkat 6 yang diakui oleh Menara Pil. Jika Klan Liu juga dapat menemukan alkemis sekelas dan mengirimkannya ke Burning Flame Valley, wormhole akan diserahkan kepada Klan Liu. Bahkan, hak pengelolaannya akan diperpanjang dari 1 tahun menjadi 3 tahun. Liu Qing pun terkejut mendengar bahwa mereka membutuhkan seorang alkemis tingkat 6, sebuah level yang belum pernah dicapai oleh Klan Liu, yang hanya memiliki alkemis tingkat 5. Permintaan mendadak ini datang dari Elder Jihuo yang mengingatkan bahwa perintah tersebut berasal dari Burning Flame Valley. Kegagalan untuk menghadirkan alkemis tingkat 6 akan membuat hak pengelolaan lubang cacing berpindah ke Klan Sheng. Liu Qing pun khawatir karena menyadari betapa mustahilnya menemukan alkemis tingkat 6 dalam sehari. Klan Liu yang tidak besar sulit menarik perhatian alkemis pada level itu. Liu Fei mencurigai adanya suap dari Klan Sheng kepada Elder Jihuo. Namun, Liu Qing segera menegurnya untuk tetap diam. Dalam kebingungan, Liu Qing meminta nasihat dari 2 tetua klan. Hati Liu Qing pun tenggelam saat mendengar percakapan tentang pentingnya lubang cacing bagi Klan Liu. Lubang cacing adalah sumber pendapatan utama yang memungkinkan Klan Liu memperkuat talenta berbakat dan memperluas kekuatan mereka. Kehilangan hak pengelolaan lubang cacing kepada Klan Sheng akan menghentikan perkembangan mereka. Cheng Yao dari Klan Sheng mengejek Liu Qing, menyarankan agar ia menyerahkan hak pengelolaan lubang cacing dengan tenang. Liu Qing yang menahan amarahnya menanggapi dengan tegas, namun penuh kepahitan sebelum memutuskan untuk pergi. Saat Liu Qing berbalik, Lin Yan tiba-tiba muncul dan menyapa. Liu Qing kecewa karena Lin Yan bukan alkemis tingkat 6, merasa tak ada harapan. Namun, Lin Yan memberitahu bahwa ada seseorang yang bisa membantu. Ia memanggil ke langit, dan muncul seorang pemuda yang berjalan di udara, menunjukkan dirinya sebagai elit Dozong. Kelompok Liu Qing pun terkejut melihat pemuda itu. Liu Qing baru saja akan menyapa ketika tawa yang familiar dan tak terlupakan terdengar. Membuatnya kaku, pemuda itu menyapa Liu Qing dengan hangat, mengingatkan mereka pada pertemuan lama mereka. Setelah mendengar sapaan Xiaoyan, Liu Qing dengan penuh ketidakpercayaan berkata, Kamu adalah Xiaoyan? Liu Fei yang ada di belakangnya terkejut mendengar nama itu. Xiaoyan adalah sosok jenius dari Akademi Dalam, yang meninggalkan kesan mendalam di hatinya. Bahkan, sepupunya yang dibanggakan tak bisa menyaingi prestasi Xiaoyan. Liu Fei diam-diam mengamati pemuda di depannya. Meskipun wajahnya tampak agak asing, ada petunjuk-petunjuk yang membuatnya yakin itu adalah Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum dan melambaikan tangannya. Matanya menyapu Liu Qing. Dia berkata, Bintang 7 Douhang, tidak buruk. Kamu jauh lebih kuat dari Lin Yan. Liu Qing pun bahagia setelah melihat Xiaoyan. Lantas ia berkata, Sepertinya kamu sudah berhasil mencapai kelas Dozong ya? Xiaoyan pun merendah dengan mengatakan dirinya hanya beruntung. Namun, Liu Qing mengakui bahwa bakat Xiaoyan memang luar biasa, bahkan lebih hebat dari dirinya yang masih berjuang mencapai kelas Douhang. Xiaoyan kemudian menjelaskan bahwa ia hendak menuju daerah Pil dan mampir untuk mengunjungi mereka. Liu Qing yang merasa senang bertemu kembali dengan Xiaoyan menawarkan bantuan untuk menyiapkan segalanya demi membuka kembali lubang cacing. Klan Sheng kini mengelola lubang cacing, membuat mereka memandang rendah Klan Liu. Liu Fei dengan nada cemas memperingati Liu Qing bahwa kemunculannya hanya akan memperburuk situasi. Ekspresi Liu Qing berubah tegang dan Liu Fei segera diam. Xiaoyan yang menyadarinya menawarkan bantuannya dengan senyum tenang. Liu Qing berusaha mengalihkan perhatian, mengajak Xiaoyan kembali ke kota dan berjanji menyambutnya dengan baik. Xiaoyan mengingatkan
bahwa dulu Liu Jing tidak pernah ragu untuk membantunya. Liu Jing pun mengakui perbedaan kekuatan antara klan Cheng dan Misty Cloud Sage, serta kemungkinan besar masalah yang akan timbul jika Xiaoyan terlibat. Lin Yin kemudian menyela, menjelaskan bahwa Xiaoyan baru saja berhasil keluar dari Wind Lightning Pavilion. Bahkan kepala pavilion utara petir angin, Fei Tian, tidak mampu menghadapinya. Ini membuat Liu Jing dan dua sesepuh di belakangnya tercengang. Xiaoyan dengan sikap meremehkan menenangkan mereka bahwa urusannya dengan Wind Lightning Pavilion sudah selesai. Meski nada suaranya santai, Liu Jing dan lainnya merasakan bahaya tersembunyi di dalamnya. Sementara itu, mata Liu Fei menunjukkan ketertarikan yang dalam pada Xiaoyan. Nah, baiklah. Untuk spoiler Battle Through the Heaven Season 5 episode 110 ini, saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thanks for watching.